Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di hari baru ini, Jumat 11 Desember 2020. Dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja dari Bukit Sion Makale. Bacaan kita hari ini menurut bacaan harian Gereja Toraja, yaitu dari Habakuk pasal 3 ayat 2 hingga ayat 6. Habakuk pasal 3 ayat 2 hingga ayat 6. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Allah di atas segala ilah, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kepadamu di pagi ini kami menaikkan syukur atas kasih penyertaan pertolongan yang Tuhan senantiasa nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari baru ini yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat kuat dan mengawali serangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk lebih lagi mampu memahami dengan baik maksud kehendak Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bagi kami semua. Bapa, bersabdalah, dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Habakuk pasal 3 ayat 2 hingga ayat 6. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dari pembacaan kita hari ini, Habakuk pasal 3 ayat 2 hingga ayat 6, kita akan merenungkan satu tema, yaitu mempertanyakan sekaligus percaya. Mempertanyakan sekaligus percaya. Dalam menjalani kehidupan ini, terkadang sebagai orang yang percaya, sulit untuk memahami jalan atau kehendak Tuhan dalam hidup kita, apalagi jika sesuatu yang kita hadapi kemudian tidak seperti apa yang kita bayangkan, tidak seperti apa yang kita butuhkan, tidak seperti apa yang kita inginkan, tidak seperti apa yang kita kehendaki. Hal yang sama juga dialami oleh Nabi Habakuk. Ia mengeluh kepada Tuhan akan persoalan yang dialami oleh bangsanya ketika Allah memakai orang Babel yang kejam untuk menghukum orang Yehuda. Ia bingung ketika Tuhan mengatakan bahwa hukuman terhadap Yehuda akan dilakukan oleh pasukan Babel. Bagi Habakuk, hal ini lebih buruk dari kejahatan Yehuda, sebab perilaku orang Babel lebih buruk dibandingkan dengan perilaku orang Yehuda dan para pemimpinnya. Habakuk kemudian terus menyampaikan keluhan tersebut dan ketidakpahamannya melalui doa kepada Tuhan. Itu sangat jelas di pasal 1 dari kitab Habakuk. Tetapi kemudian di pasal 3 bacaan kita hari ini memperlihatkan akan kesadaran dari Habakuk bahwa
sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Doa pengaduan Habakuk berubah menjadi pujian kepada Allah. Hal ini menggambarkan contoh yang baik bagaimana doa orang yang beriman dapat berisi pengaduan sekaligus pujian, mempertanyakan sekaligus percaya. Adalah hal yang tidak salah jika ada sesuatu yang tidak kita pahami dari kehendak Tuhan, kemudian di dalam doa kita mempertanyakannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk keberserahan kita kepadanya, salah satu bentuk kepercayaan kita kepadanya secara penuh. Bapak, Ibu, Saudara, hidup kita tidak akan pernah lepas dari persoalan kehidupan. Milikilah keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan setiap orang-orang yang terus menaruh pengharapan kepadanya, karena di dalam Kristus ada harapan dan pertolongan yang tak berkesudahan. Allah mengerti hati dan kehidupan kita yang akan ditolong dengan cara Allah sendiri untuk mengubah hidup kita. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi ini. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang terus memelihara kami, yang tidak pernah berkesudahan. Meskipun terkadang kami tidak mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan ini, kami tidak mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami, tetapi biarlah cinta kasih-Mu itu terus berlanjut bagi kami semua, dan semakin meyakinkan kami bahwa Engkau sungguh mengasihi kami, sungguh menyayangi, sungguh terus memeliharakan kehidupan kami. Persoalan hidup apapun yang kami alami selama kami hidup di dunia ini akan kami mampu lalui di dalam kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Ya Tuhan, senantiasa kiranya Engkau terus memeliharakan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik di tengah-tengah keluarga maupun dalam pekerjaan kami, maupun juga untuk jemaat Tuhan yang dalam bangku sekolah, yang dalam masa pertumbuhan. Tuhan yang peliharakan satu persatu dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka semua. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, syukur kepadamu untuk pemeliharaan boleh terlaksana pilkada di hari Rabu kemarin, tanggal 9 Desember 2020. Semua boleh terlaksana dengan baik oleh karena kasih pertolongan Tuhan. Biarlah kiranya untuk setiap hal yang telah ditentukan untuk penghitungan suara, berilah kesabaran bagi setiap para calon untuk memiliki ketabahan dalam menerima setiap hal yang boleh terjadi. Dan untuk pasangan yang boleh terpilih, Tuhan bentuk mereka untuk terus mau menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, memimpin atas otoritas Tuhan, atas kehendak Tuhan. Dan kiranya kepemimpinan mereka boleh berdampak bagi kami semua, para masyarakat, khususnya di Toraja Utara dan Tanah Toraja. Ya Tuhan, mari berkati orang-orang yang dalam kekurangan, yang juga sedang sakit, yang juga sedang dalam masa lanjut usia, yang tak berdaya. Mari Tuhan peliharakan mereka satu persatu, biarlah kiranya juga senantiasa tetap merasakan kasih pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan ajar setiap kami untuk sungguh-sungguh mampu memberi diri dalam mengasihi mereka semua, membantu yang berkekurangan, menolong yang berkekurangan. Kami sama-sama mampu berbagi. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, ampunkan salah dosa kami, terima kami yang berdoa.
dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat menjalani hidup anugerah Tuhan, dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Namanya senantiasa dipermuliakan.